Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat serta karunia yang Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita sampai detik ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas sunnah beliau hingga akhir zaman. Dan di awal kajian kita malam hari ini, saya mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian agar kita berusaha untuk mengikhlaskan niat kita di dalam menuntut ilmu. Dan di antara cara seseorang bisa ikhlas ketika dia duduk di majelis ilmu, maka kata para ulama, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, hendaknya dia menanamkan 4 pondasi. Orang bisa ikhlas di dalam kajian ketika belajar, di antaranya dengan dibantu 4 pondasi. Yang pertama, niatkan ketika kita belajar adalah untuk menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Raf'ul jahli an nafsihi. Yang kedua, pondasi yang kedua adalah raf'ul jahli anil khalqi atau anil ghair, yaitu seseorang mengaku bertujuan belajar untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain, dari makhluk secara umum. Yang ketiga pondasinya adalah agar ilmu itu tidak redup. Kalau misalkan kita ngaji tafsir, supaya penjelasan-penjelasan ulama tentang ayat-ayat yang kita akan kaji itu tidak hilang. Ya. Kalau misalkan orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran itu diam, maka yang akan mengambil alihnya adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang batil, pemikirannya sesat. Agar ilmu itu terus bercahaya, agar ilmu itu terus hidup. Kemudian pondasi yang keempat kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, yaitu adalah untuk al-amalu bil ilmi. Setelah dia mengetahui, mudah-mudahan kita pun bisa mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, supaya kita juga semangat di dalam menuntut ilmu,
berikan kepada diri kita masing-masing motivasi bahwa ketika kita datang ke majelis, sejatinya kita sedang mendaftarkan diri kita untuk menjadi pewaris Nabi dan Rasul, dan itu sebuah kemuliaan. Kita datang itu mendaftarkan diri untuk menjadi pewarisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innal ulama warathatul anbiya, bahwasanya ulama itu adalah pewarisnya para nabi dan rasul. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhama, dan para nabi dan rasul mereka tidak pernah mewariskan yang namanya dinar dan dirham. Dunia itu hina, dunia itu rendah, bahkan bisa hilang. Akan tetapi yang diwariskan oleh para nabi dan rasul itu lebih berharga daripada dinar dan dirham, lebih mahal. Apa? Wa innama warrathul ilma, yang mereka wariskan adalah ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin, barang siapa yang mengambil bagian dari warisan yang ditinggalkan oleh para nabi, maka sejatinya dia telah mengambil bagian yang banyak. Kalau kita bisa paham, tidak harus 100%, 50%-nya alhamdulillah, 30% pun tidak apa-apa. Maka kata Nabi, dia sejatinya sudah mengambil bagian yang sangat banyak, jemaah. Baik, di malam hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian tafsir. Kita masuk ke surat yang baru, yaitu surat Quraisy. Izinkan saya untuk mengajak jamaah membaca surat yang mulia ini. Ikuti saya dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع. الذي وآمنهم من خوف. Surat Quraisy, surat yang terdiri dari 4 ayat, 19 kata, dan 73 huruf. Artinya ketika kita tadi membaca bersama-sama, Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan memberikan kepada kita 730 kebaikan, 730 pahala, jemaah. Surat Quraisy juga memiliki nama yang lain, ya, selain Quraisy, bukan Al-Quraisy. Sebagian kaum muslimin seringkali menyebutnya dengan surat Al-Quraisy, katanya. Bukan, tidak ada al-nya. Surat Quraisy saja. Ada nama lain, diantaranya adalah surat Li'ilaf, boleh diambil dari kata pertamanya, surat Li'ilaf. Ada sebagian ulama mengatakan kita boleh menamainya dengan satu ayat penuh dari ayat yang pertama. Namanya diambil dari ayat yang pertama, yaitu surat Li'ilafi Quraisy.
Surat Quraisy sebagai prolog dan muqaddimah. Surat ini akan memberikan kepada kita sebuah gambaran jamaah tentang besarnya nikmat Allah, tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat dan nikmat tersebut bukan hanya untuk orang-orang yang beriman, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikannya kepada siapa? Orang-orang kafir. Dan yang disinggung adalah orang kafir Quraisy di sini. Satu-satunya kabilah, Pak, satu-satunya suku, satu-satunya RT lah bahasanya, yang disebut di dalam Al-Qur'an. Padahal mereka adalah orang-orang kafir, tapi dibuatkan surat khusus oleh Allah. Ada apa ini? Surat ini sekali lagi menggambarkan luasnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ya secara mungkin naluri manusia kita jamaah, ketika kita menjadi orang-orang yang beriman, ya Allah, kalau boleh orang-orang kafir itu tidak usah dikasih nikmat, kan gitu ya. Yang dikasih nikmat kita aja, yang dikasih kekayaan kita aja ya Allah. Biar orang-orang kafir itu miskin saja. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak demikian jemaah. Di dalam surat Al-Baqarah ya, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amina. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri Makkah, sebagai negeri yang aman. Surat Al-Baqarah ayat 126. Warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, berikanlah rizki kepada penduduknya, kepada penduduk negeri Mekah itu rizki dari bentuk buah-buahan ya, makanan dari buah-buahan yang diberikan rizki. Kata Nabi Ibrahim, lihat Pak, sama Nabi Ibrahim juga pengen kalau bisa orang-orang beriman saja ya Allah. Man amana billahi wal yaumil akhir, yang engkau berikan rizki buah-buahan itu siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, titik. Antum lihat di lanjutannya Pak, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak Ibrahim, qala wa man kafar, tidak, yang aku akan berikan bukan hanya orang-orang beriman saja, tapi juga orang-orang kafir. Qalilan qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang-orang kafir itu kami akan berikan rizki, tapi sedikit saja, sedikit. Tapi luar biasa Pak, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan sedikit ini, tapi nyatanya apa? Banyak kelihatannya oleh mata kita. Tapi namanya dunia ya. Namanya dunia. Sebanyak apapun nikmat dunia, hakikatnya adalah sedikit Pak. Yang banyak adalah nikmat akhirat. Ya. Dunia ini kan hanya bagian dari satu rahmatnya Allah. Dunia ini satu rahmatnya Allah dibagi-bagi. Allah punya 100, yang 99 kemana Ustadz? Ada di akhirat nanti, buat kita orang-orang yang beriman. Nah nanti kalau di akhirat, yang 99 itu khusus untuk orang beriman. Orang kafir tidak kebagian jatah sedikit pun. Jadi Allah membahasakannya, qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan. Orang-orang kafir itu tetap aku akan berikan rizki wahai Ibrahim, tapi rizkinya sedikit saja. Summa attarruhu ila adzabin nar. Setelah itu kami akan mendorong mereka, kami akan masukkan mereka ke dalam azab neraka. Wa bi'sal masir, dan bahwasannya neraka adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ini sebagai prolog ya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang pertama, sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa ta'ala
berfirman li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Antum kalau baca ayat yang pertama saja stop ini, antum sepertinya akan merasakan ayat ini ngambang. Maksudnya seperti bingung, apa maksudnya? Karena kebiasaan orang Quraisy. Maksudnya apa? Kan gitu. Maka kata para ulama, sebetulnya ada sesuatu yang dihapus. Ada kalimat yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna yang disembunyikan supaya makna di ayat yang pertama ini semakin jelas? Tafsiran yang pertama dari kata yang disembunyikan adalah i'jabu, takjublah kalian wahai orang-orang beriman. I'jabu li'ilafi Quraisy, takjublah kalian dengan kebiasaan, atau takjublah kalian karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Takjublah. Nanti Allah akan jelaskan kenapa kalian harus takjub di ayat yang kedua. Jadi apa Pak? Yang pertama yang dihilangkan adalah kata i'jabu atau takjublah kalian. Ya. Di antara hal yang mungkin kita akan sedikit jelaskan kenapa kita harus takjub jamaah sebelum kita masuk ke ayat yang kedua, bahwasannya sebagaimana yang kita terangkan di awal muqaddimah, orang-orang Quraisy ini statusnya kafir. Statusnya kafir. Kemudian ketika mereka berstatus kafir, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada mereka rizki, yang mana mereka ketika itu tinggal di sebuah lembah yang sangat gersang, kering, tapi mereka masih bisa bertahan hidup. Bahkan keturunan mereka sampai sekarang masih ada. Antum tahu yang pegang kunci Ka'bah jemaah? Itu kan dari masa ke masa selalu itu. Siapa Pak? Yang megang kunci Ka'bah? Ada di sini. Syekh siapa? Ba'lawi, ilah haula. Kalau mereka katanya bukan kunci Ka'bah lagi, kunci surga gitu. Kalau tidak salah namanya Utsman bin Talhah. Utsman bin Talhah. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kehidupan, bahkan keturunan mereka itu bisa sampai terus tidak punah dari satu masa ke masa, dari satu generasi kepada generasi yang lain. Takjublah kalian. Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Ya. Di antara sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir Quraisy, ya, orang-orang Quraisy yang statusnya kafir itu kehidupan yang bahkan sangat-sangat layak kita katakan. Yang pertama jamaah, karena itu adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mendapatkan bagian rizkinya. Yang kedua alasannya kata para ulama, karena orang-orang kafir Quraisy mereka hidup di samping Ka'bah. Mereka hidup di samping Ka'bah, bahkan mereka berkhidmat untuk Ka'bah. Kenapa mereka diberikan oleh Allah kemuliaan? Bahkan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis, ya, faddalallahu Quraisy bisab'i khisal, bahwasannya orang-orang kafir Quraisy itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 7 perkara. Dengan 7 perkara. Apa yang pertama jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya orang-orang Quraisy itu mereka dibuatkan surat secara khusus, ya, dibuatkan surat secara khusus. Yang kedua,
bahwasannya Nabi yang terakhir dikeluarkan dari sulbi mereka, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bahwasannya ketika itu tidak ada yang menyembah Allah di atas muka bumi ini kecuali orang Quraisy, dan mereka beribadah kepada Allah selama 10 tahun. Faddalallahu bi annahum abadullah asyara sinin. Jadi kan ada masa di mana orang-orang itu semuanya jahiliyah ya, Bah, ya. Di dunia ini tidak ada yang menyembah Allah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali orang-orang Quraisy. Maksudnya siapa ketika itu? Rasulullah. Siapa lagi jamaah? Khadijah. Pokoknya yang pertama-pertama masuk Islam kan dari semuanya dari Quraisy. Abu Bakar, Utsman, ya. Itu selama 10 tahun. Nanti setelah 10 tahun itu baru ada orang-orang dari luar Quraisy yang masuk ke dalam Islam. Ini keutamaan orang Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah selama 10 tahun, di mana ketika itu bumi tidak ada yang menyembah Allah satupun. Yang keberapa jamaah? Yang keempat, ya. Yang keempat, bahwasannya al-khilafah minhum, bahwasannya kekhalifahan itu akan diambil dari keturunan Quraisy. Abu Bakar Quraisy, Umar Quraisy, semuanya diambil dari Quraisy, kekhilafahan. Yang 4. Kemudian yang berikutnya adalah al-hijabah, yaitu kepengurusan, pelayanan, khidmat untuk masjid Allah, yaitu Ka'bah, itu diurusnya oleh Quraisy. Ya. Wasiqayah, kemudian juga mereka adalah orang-orang yang suka memberi minum untuk jamaah yang datang melaksanakan haji atau umrah. Ini diantara beberapa keutamaan Quraisy. Kenapa mereka diberikan oleh Allah rizki bisa hidup ya dengan begitu nyaman? Karena mereka berkhidmat untuk Baitullah. Oleh karenanya kata para ulama, di antara faedahnya jamaah dari ayat atau dari tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama apa? Kata yang dihilangkan. Ya. Apa faedahnya? Jangan jauh-jauh dari tempat baik, tempat yang baik, dan dari circle yang baik. Karena tempat yang baik dan circle yang baik itu akan memberikan keberkahan. Bahkan orang kafir jemaah, akan kecipratan berkahnya dari Ka'bah. Mungkin di sini pernah dibahas zakat jemaah. Yang dimaksud dengan mu'allaf itu siapa jemaah? Yang berhak menerima zakat itu kan diantaranya apa? Mu'allaf. Seandainya di dekat masjid ini ada orang kafir, apakah syarat orang kafir itu boleh menerima zakat dia harus masuk Islam dulu? Tidak. Di antara tafsiran mu'allaf yang boleh diberikan zakat mal, di antaranya adalah nggak mesti dia harus masuk Islam. Orang kafir yang ditakutkan keburukannya menimpa kaum muslimin atau menimpa rumah-rumah ibadah mereka. Kalau misalkan ada orang kafir, kita takut dengan keburukan dia, maka kita boleh memberikan zakat. Artinya dia kecipratan berkah dari lingkungan yang baik ini. Dan tujuannya kenapa orang-orang kafir atau mu'allaf itu diberikan zakat? Supaya untuk melunakkan, melembutkan hati mereka, li ta'lif. Kenapa orang yang baru masuk Islam itu disebut mu'allaf? Mu'allaf itu dari kata-kata ta'lif, supaya hatinya lembut, butuh dilembutkan hatinya. Karena bisa jadi dia masih goyah aja mah. Jadi jangan jauh-jauh dari tempat yang baik dan dari circle yang baik. Karena tempat yang baik atau teman-teman yang baik itu akan memberikan keberkahan bagi kita.
Bahkan di antara para ulama menyebutkan faedah dari surat Al-Kahfi, di antaranya Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti. Di surat Al-Kahfi itu ada satu binatang yang saat ini kita menganggapnya sebagai binatang yang najis. Apa itu, Pak? Anjing. Anjingnya siapa? Di surat Al-Kahfi, anjingnya Ashabul Kahfi. Kita syariat Islam ini menganggap anjing adalah hewan yang najis. Dan ini pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Walaupun ada ulama yang mengatakan anjing tidak najis. Siapa? Imam Malik yang berdomisili di kota Madinah. Gurunya Imam Syafi'i, anjing tidak najis. Oh, berarti Ustadz, saya mau ngambil pendapatnya Imam Malik sajalah, gitu ya. Saya sepertinya suka dengan anjing karena bisa dilatih. Antum jangan hanya melihat dari satu sisi pandang saja, jemaah. Antum harus lihat dari sisi yang lainnya. Kata Nabi SAW, seandainya anjing itu tidak najis, seandainya, kalau antum mau ngambil pendapatnya Imam Malik, antum harus lihat hadis yang lain. Kata Nabi SAW, maniqtana kalban, barang siapa yang merawat, yang memelihara anjing, illa kalba masyiyah, yang selain dari anjing untuk menjaga ternak atau berburu, maka naqasa min amalihi kulla yaum qiratan, akan berkurang setiap hari dari amalannya itu 2 qirat. Setiap hari pahalanya akan berkurang 2 gunung Uhud. Antum kira gampang, Pak? Ngumpulin pahala gampang tidak? Susah. Kita nih beramal nih kan susah. Kita tipe-tipe manusia yang malas ibadah. Terus antum kita mau nyari resiko dengan merawat anjing, taruhlah katakan tidak najis, tapi antum harus dengar hadis ini. Barang siapa yang merawat anjing, kata Nabi, yang itu anjing bukan untuk berburu, bukan untuk menjaga ternak, maka setiap hari akan berkurang pahalanya 2 qirat. Sekarang kan banyak kaum muslimin yang mengikuti gaya hidup orang-orang kafir ya. Orang kafir ngelihat orang kafir memelihara anjing, saya juga melihara anjing lah. Dia tidak perhatian dengan imannya, dia tidak perhatian dengan agamanya. Baik. Tapi intinya tadi kita sedang membahas, lihat anjingnya Ashabul Kahfi. Mungkin syariat zaman dulu, syariat selain Nabi Muhammad SAW ketika itu membolehkan memelihara kambing, dan memang anjing ini digunakan oleh pemiliknya untuk menjaga gembalaan kan gitu, yang diperbolehkan berarti ini. Anjingnya bagaimana, kata Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Shinqiti rahimahullah, kata beliau, anjing Ashabul Kahfi itu kecipratan keberkahan dari 7 pemuda yang soleh yang ditidurkan selama 309 tahun. Seakan-akan anjing ini ikut dipanjangkan umurnya, ikut diabadikan, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran itu sendiri. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, anna suhbatal akhyar azimul faidah. Ingat, kata beliau, bahwasannya bersahabat dengan orang-orang baik itu faedahnya sangat besar. Bahkan anjing saja sampai kecipratan berkahnya ya. Baik. Ini tafsiran yang pertama, jamaah. Sudah masuk isya? Belum? Ini tadi saya. Tafsiran yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dihilangkan adalah sebuah kalimat, bunyinya ahlakna ashabal fil li'ilafi Quraisy. Di awalnya, kami telah membinasakan, kami telah menghancurkan tentara gajah demi keberlangsungan hidup orang, atau demi keberlangsungan kebiasaan orang kafir Quraisy. Berarti yang dihilangkan apa tadi? Kami menghancurkan
tentara gajah. Makanya sebagian ulama mengatakan antara surat Al-Fil, antum lihat di mushaf, Pak. Surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu berdekatan, maksudnya berdampingan, berurutan, sangat sangat. Sejatinya sebagian ulama mengatakan surat Al-Fil dengan surat Quraisy itu satu. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang kuat antara surat Al-Fil dan Quraisy tetap berbeda, ya. Tapi punya hubungan saja. Oleh karenanya kata para ulama yang berpendapat yang kedua dengan tafsirannya bahwa yang dihilangkan adalah kami membinasakan tentara gajah demi keberlangsungan kebiasaannya orang-orang Quraisy, ya. Kemudian tafsiran yang ketiga yang dihilangkan atau supaya makna ayat yang pertama ini bisa difahami, sambungkan, kata para ulama, sambungkan dengan ayat yang ketiga. Antum lihat, li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan kalian wahai, atau karena kebiasaan suku Quraisy, maka mereka harus menyembah, ya, Rob, pencipta atau pemilik Ka'bah, Rabb hadzal bait. Ini tiga tafsiran jamaah. Kemudian dari ayat yang pertama di sini disebutkan karena kebiasaan suku Quraisy. Siapa Quraisy itu? Apa arti dari Quraisy dan siapa? Yang pertama jamaah, kita ingin tahu apa sih arti dari Quraisy. Makna yang pertama dari Quraisy adalah dari kata-kata kirsh. Apa? Quraisy dari kata-kata kirsh, qaf ra shin, yang artinya adalah koin. Koin maksudnya uang. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kenapa suku Quraisy disebut Quraisy? Karena mereka adalah orang-orang yang suka mengumpulkan uang alias berdagang. Seperti singkatan jadinya gitu, Pak. Seperti katanya ada orang yang mengatakan, kenapa orang orang Padang disebut Padang? Karena pandai dagang gitu. Suku Quraisy disebut Quraisy karena dari kata-kata kirs. Mereka suka mengumpulkan lempengan-lempengan logam, yaitu untuk berjual beli. Yang kedua jamaah, arti dari Quraisy adalah dari kata-kata iqtirosh. Dari kata-kata al-iqtirosh atau al-iqtirosh. Apa al-iqtirosh? Maknanya adalah, ya, wuqu'ur rimah ba'duha ba'dha, yaitu mereka adalah sekelompok manusia yang suka melemparkan panah. Maksudnya orang-orang yang suka berperang, ya. Kebiasaan mereka adalah suku yang suka berperang. Yang ketiga, kenapa disebut Quraisy? Dari kata-kata at-takrish. Ini pecahan-pecahan, ya, seperti kata-kata pecahan ini. Contohnya dari kata-kata baca itu kan ada membaca, ada bacaan, ada apa lagi, Pak? Pembacaan. Sama bahasa Arab juga gitu. Dari kata-kata Quraisy ini diambil dari apa sih? Dari kata-kata at-takrish katanya. Apa at-takrish? At-takrish adalah at-tajmi', yaitu mengumpulkan. Mengumpulkan apa, Ustaz? Mengumpulkan kabilah-kabilah yang berpecah belah. Mengumpulkan kabilah-kabilah yang berpecah belah. Bahkan suku Quraisy ini menjadi apa ya bahasanya? Kabilah yang menjadi ikon, yang menjadi patokan kabilah-kabilah yang lain. Makanya di surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath, antum tahu Pak, ketika Fathu Makkah apa yang dikatakan oleh kabilah-kabilah di sekitaran Makkah? Sebentar, kita tahan untuk masuk Islam. Kita jangan masuk Islam dulu. Kita lihat kepada orang-orang Quraisy. Lihat Pak, mereka adalah suku yang bisa menyatukan, gitu.
Mereka adalah suku yang bisa menyatukan kabilah-kabilah yang lain. Ya. Karena kekuatan dan kehormatan mereka. Mereka banyak berkhidmat untuk Ka'bah. Ya. Dan di antara pelopor yang menyatukan kabilah-kabilah yang berpecah belah, kata para ulama, yaitu kakek moyangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Yang keberapa ini? Yang kelima mungkin. Kenapa mereka disebut suku Quraisy? Karena dulu pernah ada kakeknya Nabi yang bernama Fihr. Yang bernama bukan Fihr, akan tetapi An-Nadhr. An-Nadhr ini pernah berlayar di lautan, kemudian tiba-tiba perahu mereka diserang oleh ikan qirs. Ikan apa qirs, Pak? Ikan hiu. Bahasa Arabnya ikan hiu itu apa? Qirs. Semua penumpang perahu itu ketakutan kecuali kakeknya Nabi yang bernama An-Nadhr. Dia yang berani untuk melawan ikan itu. Dia tombak, kemudian dipenggal kepalanya, dibawa ke Mekah. Hebat kamu An-Nadhr. Nah, kamu dikasih julukan Quraisy. Makanya ada yang mengatakan, setelah kita tahu Quraisy maknanya itu apa, siapa Quraisy? Ada yang mengatakan Quraisy adalah anak pertama dari Ismail yang bernama Kinanah. Ya, Kinanah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah memilih dari anak keturunannya Ismail, yaitu si Kinanah. Kemudian sebagai orang yang spesial, wastafa Quraisyan min Kinanah. Kemudian suku Quraisy itu lahir dari keturunannya Kinanah tersebut. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala dari banyaknya Quraisy, anak-anaknya Kinanah tadi, Allah Subhanahu Wa Taala memilih satu anaknya yang bernama Hashim, wastafa min Bani Hashim, ya, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memilih dari Bani Hashim itu rasulnya yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang dimaksud dengan Quraisy itu siapa? Kakek Nabi namanya Kinanah. Ini disebutnya Quraisy Akbar. Quraisy Akbar. Ada yang mengatakan Quraisy itu adalah kakek Nabi yang bernama Fihr bin Malik. Ini disebutnya Quraisy pertengahan, Quraisy al-Awsat. Kemudian ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Quraisy adalah An-Nadhr tadi, yang pernah bunuh ikan hiu. Nah, namanya An-Nadhr. Jadi kita tidak usah bingung lagi, sebetulnya siapa sih Quraisy, ya. Nah, dari Quraisy ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita pecah jadi 3. Dari Quraisy ini kita pecah jadi 3. Quraisy ini ada yang menjadi ahlul bait atau alul bait. Kemudian yang kedua, ada yang hanya menjadi kerabat atau sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti tidak setiap sahabat yang tinggal di Mekah itu ahlul bait, tidak mesti ahlul bait. Tapi kalau ahlul bait pasti Quraisy, iya. Apakah setiap Quraisy ahlul bait? Tidak. Jadi Quraisy yang pertama ahlul bait, yang kedua dia adalah kerabat atau sahabat, dan yang ketiga mereka adalah yang kedua adalah kerabat, yang ketiga adalah sahabat, yaitu sahabat muhajirin, ya. Yang disebut dengan ahlul bait, sebagian ulama mengatakan hanya untuk mereka yang keturunannya Hashim. Jadi Hashim, Muhammad bin Abdullah bin apa Pak?
bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah ini, jadi anak-anak keturunannya Hashim ini yang disebut dengan Ahlul Bait. Makanya Ali bin Abi Thalib Ahlul Bait tidak? Ahlul Bait Ali bin Abi Thalib. Kemudian misalkan Abu Lahab Ahlul Bait bukan Pak? Ahlul Bait dia, tapi kafir. Jadi Hashim punya anak Abdul Muttalib punya anak diantaranya Abu Talib dan Abu Lahab. Jadi omnya Nabi Abu Lahab itu. Ahlul Bait dia tapi kafir. Jadi semoga ini bisa memperjelas siapa sebetulnya Quraisy, ya. Kemudian pembagian Quraisy tadi ada 3, dia bisa jadi Ahlul Bait, bisa jadi dia hanya kerabat Nabi SAW tapi bukan Ahlul Bait, bisa jadi dia hanya ya sahabat Nabi SAW. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ila fihim rihlatash shita'i was-shaif." Bahwasannya kebiasaannya mereka, yaitu orang-orang Quraisy, adalah rihlah, yaitu melakukan sebuah perjalanan, ya, di waktu musim dingin, dan di musim panas. Apa penjelasan dari ayat yang kedua ini? Bahwasannya orang-orang kafir Quraisy, mereka melakukan rihlah ini bukan rihlah thalabul ilmi. Rihlah di sini, rihlah itu kan banyak, Pak. Ada rihlah fi thalabil ilmi, rihlah untuk mencari ilmu. Ini yang dilakukan oleh para ulama kita. Imam Ahmad, ya, dia melakukan rihlah. Imam Syafi'i dari Mekah ke Madinah, kemudian ke Baghdad dan seterusnya. Di antaranya Imam ada dari madhab Hambali, ada seorang namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, bahkan disebutkan dalam beberapa literatur tawafad dunia. Dia melakukan rihlah seakan-akan dia tawaf mengelilingi dunia. Ada rihlah fi talabil ilmi, ada rihlah yang sifatnya siyahah, rihlah yang sifatnya siyahah, hanya untuk refreshing. Nah, kita nih bulan Desember ini adalah bulannya rihlah nih. Bulannya rihlah karena anak-anak liburan. Seperti misalkan contohnya rihlahnya Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Luar biasa beliau. Ketika beliau diasingkan karena dianggap sesat, ya. Kata dia, ketika saya diasingkan, saya menganggap ketika saya dikucilkan. Kalau sekarang bahasa di Indonesianya seperti orang-orang dibuang ke Nusa Kambangan. Ketika dikucilkan di Nusa Kambangan, kata Imam Syekhul Islam, saya menganggap pengusiranku adalah rihlah. Luar biasa. Hatinya tuh selalu tenang gitu loh, ya. Aku menganggap bahwasanya pengusiranku itu adalah rihlah. Jadi ada rihlah yang sifatnya refreshing. Ada yang ketiga, rihlah at-tijarah. Mereka melakukan bepergian itu untuk berdagang, merantau, ya biasanya makanya Padang, makanya di Tanah Abang ya banyak itu ya, orang-orang yang rihlah di sana dari Padang ke Indonesia, dari Padang ke Jawa. Jadi mereka melakukan rihlah itu untuk perdagangan di 2 musim, yaitu musim panas dan musim dingin. Dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa faedahnya? Bahwa orang-orang kafir Quraisy, ya, yang mereka tinggal di Makkah, di wadin ghairi di zar'in, di sebuah lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada tumbuhan, tidak ada bahkan minim air mungkin, ya karena mengandalkan air zam-zam saja. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemahaluasan nikmat dan rahmatnya, Allah membukakan rizki dari jalan yang lain. Mana ada pak pohon tomat di Mekah, Ka'bah dulu, ya.
Ini bicara dulu. Ini sekarang mah tinggal pergi ke apa namanya, supermarket sudah ada di samping-samping Ka'bah itu, apa namanya, Masjidil Haram. Ini bicara dulu. Di sana tidak ada buah-buahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala membukakan rizki untuk orang-orang kafir Quraisy dari jalan lain, yaitu melalui rizki perdagangan, ya. Di dalam surat Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Sudah adzan? Baik, kita jeda adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Bismillah, izin untuk melanjutkan penjelasan dari ayat yang kedua, jemaah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Dari ayat yang kedua ini, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala ingin menerangkan, Allah memberikan jalan rizki
ya, untuk orang-orang Quraisy itu melalui profesi berdagang. Melalui profesi berdagang. Tadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6 dari surat Hud. Allah ingin menerangkan, ya, pelajarannya buat kita jamaah. Ketika orang-orang Quraisy tinggal di daerah yang gersang, bahkan dulu jarang dijamah oleh manusia, mereka bisa hidup. Ini menjadi motivasi buat kita. Kita yang hidup di tanah yang subur, kemudian juga akses mudah, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari mencari rizki. Cari jalan rizki itu yang baik. Terkadang sebetulnya jalan rizki itu sudah Allah mudahkan. Hanya kitanya saja yang gengsi. Ada sebagian jamaah Ustadz, tolong carikan, katanya, saya bisa jadi karyawan tidak di rumah tahfidz Ustadz. Boro-boro jadi karyawan yang bentuknya rumah. Saya berusaha untuk carikan, ketika itu ada jamaah yang minta pekerjaan. Saya cari-cari info, kemudian ada di daerah Cibubur TK Sunnah yang membutuhkan OB. Maksudnya untuk jadi cleaning service yang bersih-bersih hanya sampai jam 1 saja. Jam 1 sudah boleh pulang. Gajinya di atas 2 juta. Saya tawarkan ke si bapak ini yang cari kerja, kata dia, nggak mau Ustaz untuk jadi cleaning service. Kadang jalan rezeki itu sudah ada sebetulnya, tapi orang itu yang gengsi. Dia lebih memilih jadi menganggur, ya. Bahkan di tempatnya itu terkenal menjadi orang yang suka minta-minta, hutang sana hutang sini. Bahkan kata dia, saya diusir lebih dari 5 kali ngontrak Ustaz. Antum ketika ada jalan rezeki, kenapa antum tidak terima? Saya sudah bantu tolong. Ini Pak, orang-orang Quraisy di tempat yang gersang Allah bukakan jalan rezeki dari berdagang. Maka kita sekali lagi yang Allah sekarang tempatkan kita di bumi yang subur, ya, Indonesia, akses juga mudah, maka jangan berputus asa untuk mencari rezeki, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada sesuatu yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan rizkinya. Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rizkinya. Allah yang sudah memberikan jalan rizkinya masing-masing, ya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah Subhanahu wa taala yang tahu di mana tempat rizki itu bertempat, di mana rizki itu diam, dan di mana tempat penyimpanan rizki itu yang harus diambil oleh hamba-hambanya yang hidup di atas muka bumi ini. Tinggal kitanya tadi berusaha, kemudian jangan gengsi. Semuanya butuh proses. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita tahu bahwa yang mempelopori untuk melakukan rihlah berdagang ini dari suku Quraisy siapa sih? Yaitu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Hashim, Ahlul Bait. Berarti pangkalnya atau cikal bakalnya Ahlul Bait. Yang menjadi pelopor berdagang adalah Hashim, kemudian Abdus Syams, Al-Muttalib, dan Naufal. Dan semuanya ini Quraisy. Ini semuanya Quraisy, keturunan Kinanah ini. Ketika itu mencar mereka. Nanti ini ada kaitannya dengan ayat yang keempat. Kenapa kita terangkan, Pak? Kenapa mereka jalannya ketika rihlah itu aman? Kenapa? Ternyata ada 4 tadi. 4 ini mereka tujuannya beda-beda. Mereka mencari jalan rizki itu beda-beda berdagangnya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir bahwasannya Hashim yang dia tuju ketika mencari profesi dagang, ya, yang dia tuju adalah kota Syam. Kota Syam. Hashim ke arah Syam, dan dia nanti akan bernegosiasi dengan Raja Romawi.
supaya nanti dimudahkan jalannya, diberikan jaminan keamanan ke arah Syam. Ini berkat jasanya Hashim. Yang kedua jamaah, Abdus Syams. Abdus Syams ini kakek moyangnya Abu Sufyan. Abu Sufyan mertuanya Nabi. Abdus Syams ini arah dagangnya kemana jamaah? Ke Habasyah. Berarti kemana Habasyah? Afrika. Nanti dia akan bernegosiasi dengan Najasyi. Yang ketiga tadi Muttalib. Nah, Muttalib ini yang ke Yaman, ke arah Yaman. Ya, berarti yang disinggung di sini kan rihlatas syita'i was-shaif, yang satu ke ketika musim dingin, yang satu ketika musim panas. Yang musim dingin itu ke Syam. Yang disinggung berarti siapa? Hashim. Yang satu kemana? Ketika waktu masih musim dingin, musim dingin ke Yaman, musim panas ke Syam. Ya. Yang musim dingin berarti yang disinggung adalah Muttalib, sedangkan ketika musim panas adalah Hashim. Ya. Kemudian ada yang keempat tadi namanya Naufal. Naufal ini dia ke arah Irak, ya, untuk bernegosiasi nantinya dengan orang-orang atau raja Persia. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah yang terakhir dari ayat yang kedua, bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu bisa berupa dua. Nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu ada dua macam. Yang pertama, terkadang nikmat itu dalam bentuk musibah. Nikmat itu dalam bentuk musibah. Makanya kata para ulama, al-musibah nikmah idza qarrabatka ilallah. Musibah itu bisa disebut sebagai nikmat. Kapan? Apabila musibah tersebut bisa mendekatkanmu kepada Allah. Yang kedua, ya, nikmat bisa jadi dalam bentuk, ya, kebaikan. Nikmat bisa jadi dalam bentuk kebaikan, kelapangan rizki. Ini yang harus disyukuri. Ya, ini yang harus disyukuri. Dan musibah pun berarti demikian jamaah. Musibah itu terkadang bisa dalam bentuk nikmat. Maksudnya dalam bentuk musibah itu bisa dalam bentuk uang, dalam bentuk yang nampaknya terlihatnya kebaikan. Kata para ulama, an-nikmah musibah. Sebuah nikmat bisa jadi itu adalah musibah sebetulnya. Kapan? Idza ab'adatka 'anillah. Kalau misalkan nikmat tersebut menjauhkanmu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang musibah itu bisa dalam bentuk ujian, sakit, ya. Kemudian ada kerabat atau keluarga kita yang meninggal. Nah, tinggal kita pandai-pandai menyikapinya. Ya, kita harus pandai-pandai menyikapinya. Kalau kita diberikan musibah oleh Allah, maka kita bersabar. Apabila kita diberikan kebaikan dan nikmat, maka kita pun harus bersyukur. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, apa yang kita bisa bahas insya Allah untuk ayat yang ketiga dan keempat kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum ditutup, barangkali ada pertanyaan dari jamaah, dipersilahkan. Cukup jamaah? Baik. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.